Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop-Iller Ma One Piece Chapter 1128 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop-Iller Ma One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati Shop-Illernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Oplers kalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece. Plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece Chapter 1128 mendapatkan judul RPG, yang merupakan singkatan dari Role Playing Game. Dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti permainan, bermain peran. Manga One Piece mendapatkan jatah color spirit, di mana Oda Sensei menggambarkan bajak laut topi jerami yang terbang menggunakan sapu bersama seekor naga besar dan memakai seragam sekolah seperti di film Harry Potter. One Piece Chapter 1128 diawali dengan memperlihatkan lanjutan petualangan grup Nami di tempat misterius. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp tiba di desa raksasa. Tetapi mereka menyaksikan penduduknya bukanlah raksasa, melainkan manusia biasa. Seluruh kerajaan yang mereka jelajahi ternyata hanyalah ilusi. Hanya sebuah kotak mainan besar di dalam ruangan raksasa. Raksasa yang menciptakan kotak mainan ini dikenal sebagai Dewa Matahari. Itu artinya semua yang diceritakan pada One Piece Chapter 1127 kemarin bukanlah area di Elbaf. Meskipun banyak binatang berukuran raksasa di dalamnya. Itulah mengapa kastil Big Stain terbuat sepenuhnya dari Lego. Dan rumah-rumah yang ada di perkampungan penduduknya juga ada yang terbuat dari balok-balok Lego. Ternyata pohon Yggdrasil yang kemarin diperlihatkan juga palsu. Hanya replika saja. Pantas ukurannya terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan pohon besar yang pernah diperlihatkan di Elbaf ketika flashback dari Big Mom. Dan pantas saja terdapat tengkorak berukuran manusia normal di area tempat kucing raksasa yang menyerang Nami dan Usopp berada. Kru topi jerami yang merasa telah dijebak langsung menghancurkan dinding dan bertemu Chopper di luar area kotak tersebut. Sosok yang dijuluki Dewa Matahari masuk ke ruangan, seorang raksasa besar dengan tengkorak rusa di atas kepalanya, dan memergoki kru topi jerami yang sedang mencoba melarikan diri. Sepertinya sosok raksasa yang mengaku sebagai Dewa Matahari ini sedang bermain sebagai dewa-dewaan. Karena sebelumnya orang-orang yang ada di dalam kotak permainannya mengatakan jika mereka harus melaporkan kejadian kebakaran hutan pada Tuan Dewa Matahari. Mereka benar-benar menganggap sang raksasa adalah dewa mereka. Chapter diakhiri dengan kru topi jerami melarikan diri, menunggangi kucing raksasa dari chapter sebelumnya, selagi Dewa Matahari mengejar mereka dengan sangat cepat. Menarik kok. Siapakah sebenarnya sosok yang dikatakan sebagai Dewa Matahari ini? Apakah dia Pangeran Loki yang sedang cosplay jadi seorang dewa? Karena kita ketahui jika Loki sangat terkenal dengan ilmu ilusi yang dimilikinya. Atau sosok siluet yang muncul di akhir One Piece Chapter 1124, di mana dia berkata, "Datanglah." Namun jika dikulik dari penulisan kanjinya, orang itu mengatakan datanglah dengan gaya bahasa seperti sedang menantang seseorang. Menariknya lagi adalah Chopper satu-satunya kru yang tidak dimasukkan oleh si Sun God palsu ini ke dalam kotak mainannya. Apakah ada udang di balik bakwan atas kejadian ini? Mengingat sosok Sun God ini mengenakan tengkorak rusa di atas kepalanya. Dan hal ini akan menjadi pemicu konflik antara kru topi jerami dengan para raksasa Elbaf. Sepertinya skenarionya akan sama seperti di Arc Skypiea, di mana terjadi permasalahan internal yang sedang terjadi di dalam Elbaf saat ini. Pesan dari leaker PUPs untuk para opler, kalian harus menunggu versi lengkap dari One Piece Chapter 1128 ini sebelum menjudge jika ini hanyalah mid chapter yang kurang menarik kok. Karena para leaker memberikan rating 9 dari 10 untuk chapter kali ini, dan suasana yang diperlihatkan di chapter 1128 ini terasa sangat mengerikan. Pada akhir One Piece Chapter 1128, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah hidangan Shop-Iller untuk One Piece Chapter 1128. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece
yang berseliweran di dunia maya. Info menarik yang pertama datang dari dunia anime manga. Baru-baru ini, seorang karyawan Dragon Ball terkenal meninggalkan Shueisha dan mendirikan perusahaannya sendiri yang disebut Capsule Corporation Tokyo. Shueisha seharusnya tetap memegang hak penerbitan manga Dragon Ball, tetapi Capsule Corporation akan menangani game atau anime Dragon Ball dan sebagainya. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan One Piece di masa depan? Info menarik selanjutnya datang dari Oda. Pada tahun 2009, Oda berkata bahwa dia mendengar pada awalnya seseorang dapat hidup sampai usia 140 tahun. Semakin banyak tekanan yang diberikan pada tubuh, semakin berkurang harapan hidup seseorang. Karena para mangaka memotong usia hidup mereka dengan cepat, sayangnya, saya mungkin hanya akan hidup sampai sekitar 135 tahun. Hidup itu rapuh, ucap Oda. Informasi menarik selanjutnya, Oda menghadiri konser langsung penyanyi Dreams Come True di Tokyo pada 1-2 September dan menyapa seorang komedian yang pertama kali dia temui. Dia mengatakan, "Saya Oda, penulis One Piece, senang bertemu dengan Anda." Hal itu sangat mengejutkan komedian tersebut. Pada tahun 2008, Dreams Come True menyanyikan lagu tema untuk film One Piece Episode of Chopper dan Oda mengilustrasikan sampul CD mereka. Informasi menarik selanjutnya, ketika Oda pertama kali mulai bekerja pada serial One Piece, Oda pikir tidak ada gunanya menggambar manga yang bisa direproduksi dalam bentuk live action. Tetapi ketika Oda melihat Shaolin Soccer, dia merasa seolah dunia yang seperti manga telah menjadi kenyataan. Informasi menarik selanjutnya, Oda berkata jika dalam banyak manga yang dia baca saat kecil, tokoh utama perempuannya seringkali hanya ada untuk diselamatkan. Oda tidak ingin membuat cerita di mana perempuan diculik dan harus diselamatkan. Dia ingin menggambarkan perempuan yang tahu cara melawan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2015, Oda pernah berkata, sebelum One Piece dimulai, Oda kesal ketika editornya berkata, tidak ada karakter perempuanmu yang imut. Itu adalah saran yang paling mengejutkan yang pernah dia terima dari editornya. Oda tidak bisa tidur dan terus menggambar karakter perempuan sepanjang malam itu. Pada tahun 2014, Oda berkata jika dalam setiap arc dia memiliki beberapa gambar yang ingin dia buat. Alur cerita hanyalah alasan baginya untuk membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian ketika Oda menikah pada tahun 2004, ia membuat janji dengan istrinya bahwa mereka akan melakukan perjalanan keliling dunia setelah One Piece berakhir, dengan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya dalam 10 tahun. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2009, staf film Strong World mengeluh kepada Oda bahwa baju besi Usopp terlalu rinci untuk dianimasikan. Tetapi Oda bersikeras bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan penonton. Oda kemudian bercanda mengingat bahwa dia seperti musuh bagi staf film tersebut. Info menarik selanjutnya, pada tahun 2018, Oda menyumbangkan sebuah bis sekolah untuk anak-anak yang menderita kerusakan akibat gempa bumi di kampung halamannya, yaitu di prefektur Kumamoto. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Gos! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai Shop Pillar Plus Plus untuk One Piece chapter 1128. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.